Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita memasuki tema 3, yaitu kita belajar tentang MUPEL Bahasa Indonesia dan juga MUPEL IPA. Nah, kalian buka dulu buku petiknya yang 5C halaman 3 ya. Sudah? Nah, di muatan bahasa Indonesia ini kita akan membahas mengenai iklan. Apa itu iklan? Siapa yang tahu? Iklan merupakan pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Nah, iklan ini itu sebagai sarana informasi yang efektif. Contohnya seperti kayak ada yang di TV-TV itu seperti iklan susu, kemudian iklan sirup marjan kalau mendekati puasa. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian informasi pada iklan itu disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Nah, contohnya seperti iklan sirup marjan itu. Gambarnya kan di situ ada gambar sirup. Nah, kemudian ada gambar orang membuat minuman. Nah, seperti itu. Iklan itu dibuat secara menarik. Kemudian, agar iklan itu dapat efektif, ada beberapa ciri-ciri iklan, yaitu yang pertama dengan menggunakan kalimat informatif. Nah, kalimat informatif itu apa? Kalimat yang menggunakan bahasa ketika menyampaikan informasi itu sangat bermanfaat. Berarti menggunakan bahasa yang jelas. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu berisi tentang ajakan kepada konsumen supaya membeli produk yang diiklankan. Nah, yang ketiga yaitu bersifat komunikatif. Bersifat komunikatif itu apa? Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga menarik. Yang keempat, kalimat singkat, padat, dan jelas. Jadi ketika kita membuat suatu iklan itu kalimatnya harus padat, singkat, dan jelas, tidak boleh bertele-tele. Dan yang terakhir, menggunakan jenis huruf dan gambar yang menarik perhatian. Kemudian dibuka buku petik halaman 4, itu kan menjelaskan tentang unsur-unsur pada iklan. Nah, iklan itu dibuat dengan tujuan menyampaikan suatu pesan tentang barang atau jasa kepada masyarakat. Iklan itu bisa ditemukan di mana saja, contohnya di radio, di televisi, di koran, bahkan poster-poster yang ada di pinggir jalan. Nah, iklan-iklan itu mempunyai beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, judul atau nama produk iklan. Nah, jadi ketika membuat iklan itu judulnya harus jelas. Yang kedua, slogan atau kata kunci. Nah, kata kunci itu yang menggambarkan isi iklan itu tentang apa. Jadi masyarakat itu mudah mengingat produk pada iklan tersebut. Yang nomor 3, tentang keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang nomor 4, harga produk atau jasa. Yang nomor 5, informasi tambahan berisi itu berfungsi untuk menarik perhatian konsumen. Nah, pasti ada informasi-informasi tambahannya. Yang nomor 6, visual yang menarik. Bisa menggunakan foto atau menggunakan gambar, menggunakan video. Dan yang terakhir, kontak yang dapat dihubungi. Menentukan isi iklan di media cetak. Nah, untuk mengetahui isi iklan yang terdapat di media cetak itu kita harus memperhatikannya. Iklan contohnya ada di buku petik 5C halaman 4. Nah, di situ kan ada gambar iklan. Nah, iklan di samping itu berisi tentang ajakan untuk meminum jamu. Karena apa? Nah, di iklan tersebut kan sudah jelas ada
gambar orang, gambar jamu, dan juga ajakan untuk meminum jamu. Membuat iklan media cetak. Nah, sebelum membuat iklan media cetak itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama dengan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian memiliki target konsumen. Kemudian menggunakan kalimat yang dapat menarik perhatian. Nah, langkah-langkahnya itu apa saja? Yang pertama, membuat layout atau tata letak yang biasanya kita kenal dengan sebutan desain. Yang kedua, dengan kita mengkasih gambar yang menarik dan kreatif sesuai dengan isi iklan yang akan kita buat. Yang nomor tiga, dengan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Dan salah satunya yang paling utama itu yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat. Untuk muatan IPA, kita akan membahas mengenai organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, kalian buka buku Bupetik 5C halaman 11 ya. Nah, hewan memiliki sistem pencernaan di dalam tubuhnya. Namun, tidak semua hewan memiliki sistem pencernaan yang sama. Jadi, hewan itu sistem pencernaannya beda-beda ya, Kak. Nah, nomor 1 itu ada hewan cacing tanah. Nah, cacing tanah itu biasanya yang menjadikan tanah menjadi subur. Sistem pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan berakhir di anus. Kemudian hewan yang kedua yaitu hewan serangga. Hewan serangga itu merupakan salah satu pencernaan yang sempurna. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus. Nah, hewan yang ketiga yaitu ikan. Ikan dimulai dari mulut, kerongkongan. Setelah sampai kerongkongan, makanan dikunyah terlebih dahulu baru masuk di lambung. Di lambung itu makanan dilanjutkan ke usus untuk penyerapan sari-sari makanan dan sisanya akan dibuang di anus. Yang nomor 4 yaitu hewan amfibi. Hewan amfibi itu hewan yang hidup di dua alam ya, seperti kodok. Nah, pencernaan hewan amfibi itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kloaka itu apa, Bu? Kloaka itu lubang untuk saluran pencernaan urin dan genital pada spesies hewan tertentu. Nah, itu tempat buang air kecil dan air besar secara bersamaan. Yang nomor 5 yaitu hewan reptilia. Hewan reptilia itu apa, Bu? Hewan reptilia itu hewan yang merayap atau melata. Contohnya seperti buaya. Nah, urutan pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, usus halus, usus besar, dan juga kloaka. Hewan yang nomor 6 yaitu burung. Urutan pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Yang nomor 7 yaitu hewan mamalia atau hewan mamah biak. Nah, hewan mamah biak ini contohnya seperti sapi ya. Urutan pencernaannya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, pada hewan mamah biak ini lambung dibagi menjadi 4, yaitu perut besar atau rumen. Ini terdapat bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Makanan lalu dibawa ke retikulum. Nah, yang kedua yaitu retikulum. Apa itu retikulum? Makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan atau yang
disebut bolus. Nah, bolus didorong kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali. Nah, yang nomor 3 yaitu osum, tempat terjadinya penyerapan air dari makanan. Yang keempat, abomasum, yaitu tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Pada halaman 13 ini menjelaskan tentang organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Tidak hanya hewan, manusia juga memiliki sistem pencernaan. Nah, urutan sistem pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan juga anus. Di bagian mulut terjadi pencernaan mekanik dengan gigi dan pencernaan kimiawi dengan ludah. Nah, manusia itu memiliki 3 jenis gigi ya. Yang pertama, gigi seri. Nah, gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua yaitu gigi taring. Gigi taring itu yang lancip-lancip ya. Itu fungsinya untuk mengoyak makanan. Mengoyak itu seperti merobek makanan. Nah, yang terakhir yaitu gigi geraham. Memiliki fungsi untuk menggiling makanan. Nah, di dalam mulut itu terdapat lidah yang membantu fungsi gigi dengan mengatur posisi makanan dan menelan makanan. Pada lidah terdapat kelenjar ludah yang terletak di bagian bawah lidah. Nah, ludah itu mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi gula. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dan juga lambung. Nah, dari kerongkongan ini, makanan di kerongkongan didorong dengan menggunakan gerak peristaltik. Yang nomor 3 yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dengan meremas-remas untuk menghaluskan makanan dan pencernaan kimiawi dengan enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida atau yang disebut HCl. Di dalam lambung itu HCl fungsinya untuk membunuh kuman. Selanjutnya ada usus 12 jari. Terjadi pencernaan kimiawi. Nah, di usus 12 jari ini berakhir di saluran getah pankreas atau enzim tripsin dan juga enzim amilase, dan di saluran empedu yaitu di enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang selanjutnya yaitu usus halus, memiliki struktur berliuk-liuk untuk meningkatkan luas permukaan sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Di halaman 14 itu sudah ada ya. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar ini bertugas untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Nah, sisa-sisa makanan yang telah membusuk itu disebut dengan fases. Yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang pengeluaran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Nah, mengapa kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan berserat? Supaya apa? Supaya kita lancar untuk buang air besar. Cukup sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.